Selamat pagi dan selamat bergabung di IT Center Jogja. Nah, di IT Center Jogja untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang animasi dan perkembangannya. Jadi intinya di bidang animasi dan perkembangannya. Jadi yang paling utama, Pak Ari akan menjelaskan tentang animasi di zaman sekarang. Kalau dulu kita itu proyek-proyek pesanan animasi dari pelanggan itu identik ke yang kecil-kecil. Jadi misalkan kayak pembuatan animasi tumbuhan, proses tumbuh-tumbuhan hidup, misalkan seperti itu, atau proses edukasi seperti planet, pengenalan planet, atau animasi pembuatan hewan, animasi pengenalan hewan, pengenalan angka dan lain-lainnya. Sekarang untuk pembuatan animasi itu sangat luas. Jadi banyak sekali para pelanggan-pelanggan ataupun pemesan-pemesan proyek animasi itu sangat luas. Ada yang membuat animasi untuk konten YouTube juga ada. Pembuatan animasi untuk web juga ada. Pembuatan animasi untuk aplikasi Android juga ada. Pembuatan animasi untuk perumahan juga ada. Pembuatan animasi untuk sekedar logo juga ada. Jadi sangat luas sekali untuk pembuatan animasi. Sedangkan aplikasi-aplikasi di bidang animasi itu sangat luas, banyak sekali. Jadi nanti ada sekitar mungkin ratusan ya. Jadi mungkin lebih dari 200 aplikasi untuk di bidang animasi dan pendukung-pendukungnya gitu. Nah, nanti itu akan dikenalkan sekilas yang mana aja sekiranya, dari yang paling ringan sampai yang berat-berat. Itu seperti itu. Nah, nanti untuk pilihan bidangnya, karena kalian berada di bidang animasi, nanti kalian itu mau fokus di bagian apa gitu. Kira-kira itu bagian apa nih? Saya mau mendalami bagian apa? Nah, seperti itu. Nah, ini nanti kita lihatkan dulu bagian-bagian yang sekiranya bisa kalian pilih. Nah, nanti kalian pilih bagian mana yang kira-kira cocok dan kalian sukai dari berbagai pilihan bidang yang ada, yang tentunya masih di bidang animasi. Kita coba lihatkan dulu, bukan yang ini ya, kita cobakan dulu. Yang pertama adalah, oh ini dipercepat, jadi jangan yang ini. Kita cari dulu. Nanti ini di-cut aja. Nah, inilah bidang-bidang yang kira-kiranya bisa kalian pilih terlebih dahulu. Nah, ini bidang-bidangnya, silahkan kalian bisa lihat seperti ini. Silahkan pilih bidang yang diinginkan. Video ini dipercepat karena aslinya durasi video hasil prakiraan TPKL 2 jam, dipercepat hanya 7 menit. Nah, ini adalah pembuatan game Android. Jadi kalian nanti animasi yang diterapkan pada proses pembuatan game. Jadi animasi itu sangat luas, jadi bisa diterapkan dalam game. Ini juga dulu yang bikin adalah dari anak Bekasi, namanya itu Aini ya, namanya itu Aini. Terus Bagas, si kembar itu, dan lain-lainnya. Nah, ini game-game yang berbau game Android, tetapi dasarnya adalah animasi, baik dari game 2 dimensi, baik dari game 3 dimensi, dan juga lain-lainnya. Kemudian adalah syuting video. Nah, ini syuting video itu tidak wajib. Nah, tetapi ini masih ada sangkut pautannya dengan animasi, karena banyak juga editing video yang dia digabungkan dengan adanya animasi di dalamnya. Jadi ada editing video, ada syuting, ada animasi. Misalkan ini selanjutnya adalah desain grafis. Nah, kalau desain grafis itu adalah dasarnya, jadi kayak pengenalan semua keluarga Adobe, katakanlah
atau juga pengenalan Corel kayak gitu. Nah, itu adalah satu dasarnya. Kemudian ini masuk ke hardware. Nah, untuk yang animasi ke hardware itu tidak masuk. Ini saya percepat ya. Kemudian pembuatan game 2 dimensi, game 3 dimensi. Bukan ini ya. Nah, bentar lagi. Nah, ini dia. Nah, ini pembuatan game 2 dimensi, game 3 dimensi. Ini game PC. Nah, ini adalah animasi. Jadi ini pembuatannya harus dari animasi dulu, karena yang membuat desainnya itu kalau bukan dari animasi yang mana. Nah, cuma nanti dia ditambahin di situ adalah action, pengembangannya. Pengembangan dari burung-burung terbang, misalkan pengembangan dari action yang lainnya. Ini masuk di game-game 2 dimensi, game 3 dimensi. Masuk ke game 3 dimensi. Nah, ini adalah game-game 3 dimensi. Game-game 3 dimensi ini juga sama. Jadi dasarnya pun dari animasi itu, dari pembuatan karakternya, gerakannya, pembuatan tulang dan lain-lainnya, itu pokoknya adalah lengkap di situ. Nah, ini misalkan game 3 dimensi itu juga sama, baik dari pembuatan karakter, pembuatan scene-nya, layar-layarnya. Nah, ini yang berbau animasi. Kemudian web dinamis. Nah, perhatikan, web dinamis, web statis. Ternyata web saja itu membutuhkan animasi. Nah, ini adalah web yang sampelnya adalah yang berbau animasi. Nah, jadi Pak Ari juga punya sampelnya. Ini kita cekin dulu. Ini adalah web company profile, tetapi dia full dengan animasi. Jadi ada tampilan-tampilan animasinya seperti itu. Saya percepat itu. Walaupun tetap ada web yang memang cuma katakanlah kotak-kotak seperti ini, misalkan toko komputer kayak gini juga ada, atau misalkan web sekolah ya juga ada, misalkan web-web umum atau web toko baju seperti ini juga ada. Tetapi web company profile itu juga banyak yang membutuhkan animasi, jadi tampilannya tuh animasi. Misalkan kita lihat seperti ini nih. Jadi ini ada satu sampel web. Nah, ini web. Tetapi di sini webnya itu penuh dengan full animasi. Nah, jadi di situ pengembangannya ada di situ gitu. Pengembangannya di situ. Jadi animasi nggak hanya animasi ya gambar kayak gitu doang, itu nggak. Tetapi bisa dikembangkan ke dalam seperti ini. Jadi bagaimana membuat seperti ini, animasi seperti ini dikombinasikan dengan script gitu, dikombinasikan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Seperti itu. Ini juga sama nih. Ini animasi nih. Terus ini apa nih? So the computer thinking. Oke. Terus nah, ini juga animasi. Coba animasi apa ini? Nah, ini juga sama animasi. Jadi ada animasinya gitu, walaupun dia cuma mungkin hanya tampilan seperti itu digabung gitu. Nah, dan itu banyak sekali. Misalkan kita buka di aww seperti ini nih, awwwords.com. Ini di sini banyak sekali yang namanya animasi 3D gitu. Animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi juga banyak ya. Jadi bukan hanya animasi 3D gitu. Nah, misalkan seperti itu. Jadi dengan style yang berbeda. Nah, bagaimana misalnya seperti ini. Nah, ini udah animasi, jadi logonya aja sudah 3 dimensi. Padahal ini adalah web kayak gitu. Ini pengembangannya seperti itu. Jadi nggak harus yang namanya cuma animasi adalah gambar gitu. Dalam arti menggambar kayak gitu doang, atau membuat film kartun, itu tidak. Tuh. Ya pokoknya banyak ya, nanti kalian bisa melihat di sini nih. Banyak banget itu. Jadi yang berbau animasi. Kemudian
Ini web. Kemudian animasi yang berbau animasi 3 dimensi berikutnya. Nah, ini misalkan rumah 3 dimensi ini dulu pesanan dari perumahan Fujiyama. Nah, jadi dia animasi juga, jadi bagaimana membuat virtual 3D desain rumah 3 dimensi tetapi divirtualkan karena itu buat proyek perumahan. Ini juga karakter ini tuh yang bikin anak dari Bekasi ya, SMK Negeri 2 Cikarang. Ini bagus kalau nggak salah yang bikin ini. Ini dia bikin game ular tangga namanya. Nah, jadi pembuatan desain 3D pun seperti itu. Nah, aplikasi Android itu tidak masuk ke situ. Kemudian media. Nah, ini media-media untuk animasi itu banyak banget. Bukan yang ini ya, habis ini. Nah, ini untuk media-media seperti ini tuh utama, penting sekali untuk media-media seperti ini. Nah, tinggal diklik. Game-game mewarnai, pembuatan button kayak gitu yang lucu-lucu atau unik-unik dan lain-lainnya lah. Pokoknya itu banyak sekali. Game-game mewarnai itu juga sama animasi karena harus membuat gambarnya, karakternya ini. Walaupun penggunaannya adalah di situ. Nah, sedangkan ini kayak film kartun, film animasi ini juga dari anak Bekasi kan ini. Nah, pembuatan animasi ini pun ini bukannya bikinannya Rahel kalau nggak salah itu dulu itu. Nah, seperti ini tuh sampel-sampelnya animasi baik yang dari sederhana ataupun yang lainnya ya. Sedangkan aplikasinya bebas, terserah dia mau aplikasi apa saja. Kemudian aransemen musik itu adalah satu paket dengan animasi, karena nanti kalau animasi tidak ada aransemen musik kan aneh. Jadi harus ada pembuatan musik original untuk backsoundnya gitu, untuk pengisi suaranya mungkin dan lain-lainnya. Kemudian aplikasi yang di sini tuh banyak sekali. Aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan itu ada lebih dari 800 aplikasi. Dan video tutorialnya Pak Ari itu punya ada sekitar 10 tera dan itu bisa kalian copy secara bertahap. Misalkan saya pengen membuat ini, membuat itu, seperti itu. Nah, ini ada beberapa tambahan. Mana? Yaitu pembuatan robot Arduino. Nah, tetapi kalian tidak masuk ya. Pembuatan seperti ini kalian tidak masuk. Nah, ini masuk rumah desain 3D, animasi 3D seperti ini, kalian masuk. Nah, yang seperti ini. Syuting seharusnya syuting di green screen ya, karena online jadinya ini outbound enggak. Syuting di luar. Nah, ini karena kalian tidak katakanlah tidak datang ya, offline gitu ya, berarti ya mungkin di daerah masing-masing dulu. Kemudian ini enggak. Nah, ini beda lagi. Nah, biasanya juga ada seperti ini tapi dianimasikan gitu. Misalkan video-video iklan dianimasikan seperti itu. Nah, ini juga bikinan Super Mario 3D itu dulu anak Bekasi juga ada. Ini anak Sulawesi sama itu. Syuting tapi tidak masuk. Ini kalau jalan-jalan bersama yang nggak ada karena kalian tidak langsung datang. Ini ada wisuda. Ya, itu sekilas saja. Nah, jadi
kalian itu kalau mau mempelajari animasi itu sangat luas. Jadi jangan bilang katakan animasi hanya bikin video atau desain atau logo, itu tidak. Jadi banyak sekali permintaan-permintaan yang ada hubungannya dengan animasi. Misalkan tadi kayak tadi tuh, ini web tetapi dia mintanya animasi, ini juga web tetapi harus ada animasinya gitu. Misalkan logo pun minta ada animasinya, misalkan seperti itu. Kalau film kartun, film animasi itu udah jelas satu paket. Tapi kalau untuk yang bidang yang lainnya juga sama. Aplikasi Android pun sama. Jadi misalkan kayak si Marble, nanti mungkin saya lihatkan, itu juga sama. Itu aplikasi Android tetapi sedangkan untuk hari ini kalian itu akan dikenalkan dulu sekilas tentang ternyata animasi itu sangat luas, bisa untuk web, bisa buat aplikasi Android, bisa video, bisa editing video, bisa aransemen musik, bisa penggabungan antara mereka itu. Jadi antara dari bidang-bidang yang tadi disebutkan itu digabungkan, baik dari logo pun digabungkan menjadi apa, produk apapun digabungkan menjadi apa, menjadi sebuah animasi seperti itu. Jadi animasi sangat luas sekali. Jadi jangan terpaku bahwa nanti saya harus mempelajari Blender, 3D Max, Maya 3D, Cinema 4D, hanya seperti itu. Tidak, karena dia akan cakupan yang sangat luas kayak gitu. Karena animasi dibutuhkan dari berbagai penjuru bidang gitu, dari berbagai penjuru bidang. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk pengenalan pertama nanti kalian akan saya kenalkan untuk di video yang kedua ya. Saya kenalkan tentang pembuatan yang lainnya. Ya apa aja nanti kita cekin di situ. Oke ya, ini video pertama buat pengenalan awalnya saja. Nah, silakan kalian itu memilih kira-kira bidang apa yang sekiranya kalian itu suka. Aku mau memilih bidang ini Pak, karena itu menurut aku tuh suka. Kayaknya itu asik nih Pak, aku mau bidang yang ini aja deh. Aku pengen menguasai ini. Nah, sebelum menentukan menguasai apa, kalau bisa dicoba dulu. Dicoba dulu, aku pengen mencoba ini, mencoba itu. Misalnya selama 1 minggu setelah kamu mencoba banyak hal, wah kayaknya aku pengen memantapkan di bidang ini, aku pengen memantapkan di bidang itu, seperti itu. Dan jangan membatasi aplikasinya. Kenapa? Karena sangat universal gitu. Jadi kalau bisa jangan membatasi aplikasi. Misalkan aku hanya pengen Blender saja, itu jangan seperti itu, karena nanti nggak maju. Jadi kamu harus membuka semua aplikasi bisa masuk. Dan yang penting tujuannya adalah membuat karya di bidang animasi, seperti itu. Karena kan yang diutamakan adalah hasilnya. Hasil animasinya kayak apa, bukan dari proses-prosesnya yang dilihat oleh orang. Sedangkan kita adalah prosesnya yang kita rasakan gitu. Oke ya, ini di video pertama seperti itu aja. Terima kasih. Next di video berikutnya.